Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Dan mungkin di antara Bapak Ibu yang berada di rumah, ada yang tidak seagama, saya ucapkan salam sejahtera bagi anggota keluarga Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di rumah. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, baru pertama kali ini acara doa pelimpahan jasa tidak dihadiri oleh umat. Namun saya harapkan Bapak Ibu tidak mengurangi hikmah dari pelaksanaan acara pelimpahan jasa ini. Saya yakin apa yang kita lakukan ini dengan konsentrasi pikiran dari rumah, dengan Bapak Ibu mungkin saat ini melihat TV, melihat laptop maupun melihat HP, ya. Konsentrasi perhatian Bapak Ibu pada acara ini, sekalipun Bapak Ibu berada di tengah-tengah keluarga. Karena apa? Karena ingin menunjukkan rasa bakti, rasa hormat kepada leluhur. Memang acara pelimpahan jasa ini bukan satu-satunya cara yang biasa dilakukan oleh segenap umat Buddha untuk menunjukkan rasa bakti kepada leluhur. Masih banyak cara-cara yang lain. Salah satunya yaitu selalu menjaga nama baik maupun melakukan kebaikan-kebaikan Bapak Ibu dimanapun berada, dan kebaikan itu dilimpahkan kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, acara mengenang memperingati leluhur-leluhur bukan saja dilakukan oleh masyarakat Tionghoa maupun umat Buddha. Di tempat yang lain, dalam tradisi, dalam budaya yang lain juga kita sering melihatnya. Ada istilah nyadran. Nyadran ini juga sering dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama di saat menjelang atau 1 bulan sebelum Idul Fitri. Masyarakat berbondong-bondong mendatangi kuburan-kuburan untuk membersihkan kuburan-kuburan leluhur-leluhur atau anggota keluarga yang telah tiada. Namun di situ juga bukan acara pembersihan saja, di situ juga ada tabur bunga, ada juga yang melakukan genduri, membawa makanan dari rumah, kemudian dikumpulkan satu tempat di kuburan itu, kemudian memanjatkan doa-doa untuk leluhur-leluhur apabila leluhur belum menempati alam yang berbahagia. Dengan acara doa-doa itu akan membantu leluhur untuk terlahir di alam yang berbahagia. Di masyarakat Tionghoa dan juga Wihara BDC Buddha Dharma Dharma Wira Center memfasilitasi umat-umat yang mempunyai niatan untuk memberikan penghormatan kepada leluhur. Kalau biasanya tahun-tahun yang lalu mungkin keluarga-keluarga pergi ke kuburan untuk bersih-bersih makam-makam leluhur-leluhur. Namun karena ada wabah saat ini, anjuran pemerintah tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk kumpul-kumpul, untuk berkerumun, karena sangat berbahaya sekali untuk penyebaran virus corona ini. Penghormatan kepada leluhur atau dengan istilah Qingbing biasa dilakukan memakai penanggalan nasional, yaitu antara tanggal 4 tanggal 5 April, dan tahun ini jatuh pada tanggal 5 April 2022, dan tentunya ini sudah seolah-olah tanggal kesepakatan tanggal 4 atau tanggal 5 April ini. Sebetulnya di kalangan umat Buddha memberikan penghormatan, memberikan pelimpahan jasa tidak
terpaku pada tanggal 4 atau tanggal 5 ini kapanpun bisa dilakukan. Apa yang dilakukan masyarakat Tionghoa atau khususnya umat Buddha telah dikuburkan di kuburan juga tidak jauh berbeda di saat nyadran. Mereka juga bersih-bersih kuburan. Kemudian ada acara menebar kertas. Kemudian juga di situ ada makan-makan, kumpul-kumpul keluarga. Namun untuk acara ini tentunya untuk acara kumpul-kumpul keluarga terkendala karena ada virus corona ini. Ada satu pertanyaan Bapak Ibu, apakah leluhur yang telah tiada itu dapat menerima pelimpahan jasa dari kita yang masih hidup? Dijelaskan di dalam kitab suci bahwa tidak semua makhluk-makhluk yang berada di alam-alam lain, yang berada di alam-alam neraka itu bisa menerima. Hanya alam tertentu saja disebutkan di dalam kitab suci, alam atau peta, para datu pajiwika peta, alam yang bisa menerima pelimpahan jasa. Kita tentunya tidak tahu secara pasti bahwa leluhur kita saat ini berada di alam mana. Namun juga tidak tertutup kemungkinan leluhur kita juga menempati salah satu alam yang saya sebutkan ini. Semoga dengan pelaksanaan acara pelimpahan jasa ini, apabila leluhur kita menempati alam para datu pajiwika peta ini, benar-benar bisa menerima pelimpahan jasa yang kita lakukan, benar-benar bisa menikmati jasa-jasa kebaikan yang kita persembahkan kepada leluhur kita, hingga mereka segera lepas, segera bisa keluar dari alam penderitaan dan terlahir kembali di alam-alam yang berbahagia sesuai dengan harapan leluhur kita dan juga tentunya harapan seluruh keluarga masyarakat Buddhis. Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, di bagian yang lain Sang Buddha mengatakan ada hadiah terbesar yang bisa diberikan keluarga yang ditinggalkan untuk mengenang jasa dan pengorbanan dari orang tua. Hadiah yang terbesar yang diberikan keluarga kepada leluhur yang telah meninggal bukan berupa materi, bukan berupa rumah, bukan berupa mobil, bukan berupa tanah maupun perhiasan maupun makanan yang enak, yang lezat. Namun adalah dikatakan oleh Sang Buddha adalah tindakan jasa. Tindakan-tindakan jasa inilah akan mengkondisikan leluhur kita juga mempunyai kondisi yang positif. Kondisi positiflah inilah, kondisi kebahagiaan inilah yang memungkinkan leluhur kita yang berada di alam penderitaan bisa menikmati dan bisa mendorong untuk terlahir di alam yang bahagia. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, istilah cengbing sendiri apabila dimaknai dalam bahasa Indonesia, cengbing berasal dari dua suku kata, ceng artinya cerah dan bing artinya terang. Bulan terang atau hari terang, hari cerah itu diperkirakan ya tanggal 4, tanggal 5 ini. Dan pada hari ini pun juga terbukti di sekitar kita, di tempat tinggal kita pun sedang cerah, jadi sangat cocok sekali untuk melakukan pelimpahan jasa. Di masyarakat Tionghoa ada dua momen yang penting yang bisa dijadikan momen untuk mengenang leluhur-leluhur kita. Baik leluhur kita yang kita kenal dalam keluarga kita, maupun leluhur-leluhur atau arwah-arwah yang umum yang tidak kita kenal. Yang pertama yaitu cengbing yang kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini, tanggal 5 April ini. Kemudian yang kedua yaitu sembahyang cotu atau sembahyang rebutan. Ini tepatnya di bulan 7
bulan atau penanggalan Cenes. Itu juga yang biasa dilakukan di kalangan masyarakat Cenes, di wihara maupun di kelenteng-kelenteng juga biasa melakukan. Di dalam Digha Nikaya 3 halaman 189 ditulis ada kewajiban-kewajiban seorang anak kepada orang tuanya. Salah satunya adalah kewajiban anak kepada orang tua, kepada keluarga adalah aku akan mengurus persembayangan kepada sanak keluargaku yang telah meninggal dunia. Jadi pesan moral Sang Buddha ini benar-benar kita praktekkan saat ini. Kita mengenang, kita melakukan persembahyangan. Mungkin di Bapak Ibu di rumah juga ada yang bikin altar leluhur saat ini. Namun di wihara secara sederhana karena melihat kondisi, juga Bapak Ibu bisa melihat ada persembahan yang ada di altar leluhur ini. Dan juga nama-nama leluhur bisa Bapak Ibu saksikan di papan ini yang sudah dipasang. Ada yang memasang foto leluhur yang telah tiada. Ini tentunya untuk mengenang jasa-jasa leluhur-leluhur. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam perenungan tadi di dalam Sutra Bakti Seorang Anak, tadi Sang Buddha mengingatkan kepada kita semua seperti apa untuk membalas kebaikan-kebaikan orang tua yang telah tiada ini. Dikatakan yang pertama, apabila kita ingin membalas kebaikan orang tua, Sang Buddha mengatakan, kumandangkanlah sutra suci ini, kumandangkanlah khotbah ini, mengumandangkan khotbah ini. Tentunya ini bagi para biku. Bagaimana bisa dilakukan dengan para umat awam yang tidak mempunyai kemampuan untuk ceramah atau khotbah? Bapak Ibu bisa juga berdana untuk mencetak buku-buku, yaitu mencetak buku Sutra Bakti Seorang Anak kepada orang tuanya, telah dicetak, disebar, sehingga akan memberi manfaat, menyadarkan kepada masyarakat Buddhis tentang pentingnya mengenang jasa dan pengorbanan orang tua. Kemudian Sang Buddha mengatakan, bertobat atas pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan-kesalahan demi mereka. Kita tentunya di masa leluhur kita, kedua orang tua kita masih hidup, ya. Kita banyak sekali melakukan beberapa kesalahan-kesalahan, pelanggaran-pelanggaran, baik itu pelanggaran yang menyakitkan kepada anggota keluarga kita, maupun pelanggaran maupun kekilapan-kekilapan yang pernah kita lakukan kepada teman, kepada masyarakat. Ini kita bertobat dan menyesal dan tidak akan berbuat lagi karena itu akan merugikan mereka. Kemudian untuk kepentingan orang tua, memberikan persembahan kepada Triratna. Ini juga ada hubungan dengan dana, berpartisipasi, operasional, biaya wihara, dan tiap minggu juga sudah kita lakukan. Dan juga Bapak Ibu mengirim dana secara sukarela untuk acara ini. Ini juga Bapak Ibu sudah menunjukkan rasa bakti, rasa hormat kepada Triratna. Kemudian Sang Buddha juga mengingatkan untuk membalas kebaikan orang tua itu, patuhlah kepada perintah untuk hanya memakan makanan suci dan bersih. Makanan suci dan bersih ini bisa dimaknai makanan vegetarian. Namun juga bisa dimaknai apa yang kita makan, yang kita nikmati, hendaknya bukan berasal dari pekerjaan-pekerjaan yang melawan hukum. Bukan berasal dari barang atau makanan dari curian, dari penghasilan, dari untung, dari yang melawan hukum. Kemudian juga untuk membalas kebaikan orang tuamu, hendaklah kamu berdana dan mencari keberkahan. Dan bila engkau dapat melakukan ini semua, engkau adalah anak yang berbakti. Bila engkau tidak melakukannya, engkau adalah
orang yang akan menuju alam sengsara. Apa yang disadarkan Sang Buddha ini mengingatkan kita semua bahwa kita berbakti kepada orang tua atau tidak ternyata juga akan menentukan alam mana yang akan kita tempati setelah kita meninggal nanti. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah makna cengbing, makna pelimpahan jasa di tanggal 5 April 2002 ini. Semoga Bapak Ibu bisa memahami dan mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan mengingat saran nasihat yang pernah diberikan leluhur kita sehingga hidup kita lebih baik dari hari-hari yang pernah kita jalani selama ini. Sadu, sadu, sadu. Marilah Bapak Ibu kita lanjutkan dengan memohon kepada Buddha Amitabha. Semoga Buddha Amitabha yang bertakhta sebelah barat berkenan mengirimkan para utusannya, para sucinya, dan menjemput leluhur-leluhur kita apabila belum terlahir di alam yang berbahagia dan menempatkan di alam surga sucinya. Dengan nenfok, Bapak Ibu di rumah bisa bersikap anjali, menirukan apa yang saya ucapkan. Selama saya membaca doa, silakan Bapak Ibu tetap nenfok untuk mengiringi doa kelahiran kembali dan mengingat budi ayah bunda. Jika aku mengantar kepergianmu, rasa duka duka menjadi senandung yang indah. Tiap kata telah doa kedamaian, perjalanan kelahiran kembali sejuk dan cerah. Wajahmu tak terlupakan di dalam hatiku. Saat kita bersuka cita seperti baru berlalu. Tiada yang dapat mengganti keberadaanmu. Lepas dari dunia fana telah menuju kebebasan. Seberanglah dengan cinta kasih, terpujilah Amitabha Buddha. Datang dan pergi dari tanah suci, terpujilah Amitabha Buddha. Berkat kebajikan selalu bahagia, terpujilah Amitabha Buddha. Selalu tentram dan damai, terpujilah Amitabha Buddha. Mengingat budi ayah bunda, walaupun kami tak dapat bersama selalu, tetapi batin kami selalu terkait bersatu. Tak dapat dilupakan selamanya cinta kasih dari ayah bunda. Kehidupan ini akan saya manfaatkan sebaik-baiknya. Rajin belajar agama, sucikan hati dan pikiranku. Lalu ingat dan berusaha membalas budi besar ayah bunda. Membangkitkan kebajikan, menolong diri sendiri dan semua orang. Dalam setiap kehidupan, menyelamatkan diri sendiri dan semua orang. Hanya ayah bunda yang terbaik di dunia ini. Anak yang mempunyai ayah bunda bagaikan mustika. Dalam pelukan ayah bunda kebahagiaan tak terhingga.